Film ini menceritakan tentang seorang aktris bernama Suyong yang ingin kembali berakting lagi setelah vakum lama. Namun tiba-tiba dirinya terjebak dalam insiden tak terduga dan hidupnya menjadi malapetaka. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Dan inilah film ini diawali dengan Suyong yang sedang berkendara mobil. Dirinya terlihat ditelepon oleh juniornya bernama Gayong. Di situ Gayong mengatakan ingin meminjam gaun Suyong. Lalu Suyong pun memperbolehkannya dengan catatan Gayong harus menjaga kebersihan gaunnya. Mendengar itu Gayong pun menyetujuinya dan sangat senang diizinkan meminjam gaunnya. Dan saat Suyong sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Suyong terkejut melihat seseorang laki-laki bernama Park sedang berdiri di tengah jalan. Kemudian Suyong pun langsung menghentikan mobilnya, lalu terlihat Park pun langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Dan scene berpindah saat Suyong mendatangi suatu tempat, di mana dirinya sedang mengadakan jumpa fans untuk perilisan buku terbarunya. Namun di tempat tersebut tak banyak orang yang datang, bahkan ada yang menggunjing Suyong karena mereka ragu mau membeli buku Suyong. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita bernama Jimin yang mengaku sebagai fans dari Suyong. Di situ Jimin meminta tanda tangan dari Suyong, dan saat Suyong melihat kaki Jimin, dirinya penasaran dan menanyakan apa yang terjadi pada kaki Jimin. Lalu Jimin mengatakan bahwa kakinya sakit karena kecelakaan waktu dirinya kecil. Kemudian Suyong merasa kasihan kepada Jimin, lalu mengajak Jimin untuk makan bersama. Di situ Suyong menanyakan umur Jimin, namun Jimin seperti menyembunyikan umurnya. Kemudian Jimin mengatakan bahwa sejak kecil dirinya mengidolakan Suyong saat Suyong sedang main film. Mendengar itu Suyong pun menjadi tersanjung. Lalu Suyong mengatakan bahwa dirinya telah membuat masalah kepada masa lalunya. Kemudian Jimin pun langsung mengatakan bahwa semua orang pasti mempunyai salah, dan Jimin meminta Suyong untuk tetap semangat. Kemudian saat asisten Suyong ingin menawarkan sebuah minuman kepada Suyong, dirinya meminta maaf kepada Suyong karena dirinya lupa Suyong sudah tidak minum minuman yang beralkohol lagi. Lalu Jimin mengatakan bahwa Suyong memakai gelang harapan sama seperti kenalan Jimin waktu sekolah dulu. Kemudian Suyong mengatakan dirinya masih berharap gelang harapan yang dipakai menjadi sebuah kenyataan. Dan cerita berlanjut saat Suyong menemui rekannya. Di situ rekan Suyong mengatakan bahwa dirinya mendengar teman sesama agensi Suyong bernama Gayong telah membicarakan Suyong di belakang Suyong. Dan CEO film menghapus nama Suyong dari daftar pemeran karena ucapan Gayong tentang Suyong. Mendengar itu Suyong pun terkejut. Bahkan dirinya merasa terganggu dengan ucapan rekannya sampai Suyong mendatangi sebuah bar. Kemudian Suyong menelpon agensinya bernama Park Seo untuk dicarikan rumah sendiri karena Suyong tak mau serumah lagi dengan Gayong. Mendengar itu Park Seo pun meminta Suyong untuk bersabar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri Suyong. Dirinya mengatakan bahwa Suyong adalah wanita temperamen. Mendengar itu Suyong menjadi kesal dan saat melihat gelas di depannya, Suyong langsung memukul orang tersebut dengan gelas hingga orang itu pingsan. 여기까지 오시기도 힘드셨을 텐데. 오늘 저한텐 대단한 날이에요. Dan alur dibawa pada saat 13 tahun lalu. Terlihat ada dua gadis SMA yang sedang berbincang. Dan salah satu dari mereka, yaitu gadis berambut pendek, mengungkapkan keinginannya menjadi artis. Mendengar itu temannya mengatakan menjadi artis tak cuma pandai berakting saja, namun harus cantik. Lalu temannya menunjuk salah satu adik kelasnya pindahan dari Seoul adalah gadis tercantik di sekolah. Dan banyak agensi yang menawarkan gadis tersebut untuk menjadi artis. Mendengar itu gadis berambut pendek pun menatap gadis pindahan dari Seoul secara sinis. Dan scene berpindah ke masa sekarang saat Suyong sedang tertidur di dalam mobilnya. Dirinya terkejut melihat seorang polisi wanita bernama Kim mengetuk mobilnya. Lalu polisi Kim pun menanyakan apakah Suyong pernah melihat Park sambil menunjukkan foto Park. Lalu polisi Kim mengatakan bahwa Park kabur dari panti jompo dan polisi Kim menambahkan lagi Park orang yang sangat agresif. Dan apabila Suyong bertemu dengannya, Suyong harus berhati-hati. Kemudian Suyong pun pulang ke rumah. Saat di rumah dirinya sangat kesal karena mendapat surat pengingat terus-menerus. Ditambah lagi melihat isi kulkas dipenuhi makanan minuman Gayong yang sudah diberi nama Gayong. Lalu di wastafel juga dipenuhi piring dan gelas yang berserakan.
Tak lama kemudian Gayong pun pulang ke rumah. Lalu Gayong menceritakan kepada Suyong bahwa dirinya disukai oleh CEO film dan akan dijadikan pemeran di film tersebut. Mendengar itu Suyong pun mengatakan bahwa Gayong masih muda, makanya disukai oleh CEO tersebut. Lalu Gayong mengatakan lagi bahwa dirinya juga telah menawarkan Suyong kepada CEO tersebut untuk bermain film juga. Namun Suyong yang sudah tahu bahwa Gayong membicarakan hal buruk kepada CEO tersebut pun mengatakan kalau dirinya sudah menolak peran di film tersebut. Kemudian terlihat Gayong kesal kepada Suyong karena telah meminum minumannya. Lalu sebelum pergi ke kamarnya, Gayong mengatakan akan memaafkan Suyong karena hari ini Gayong meminjamkan gaunnya kepada Suyong. Dan cerita berlanjut lagi saat Suyong melihat Gayong hendak mandi. Dirinya merasa tak senang melihat bodi Gayong yang masih kencang karena Suyong merasa dirinya sudah tidak muda lagi. Ditambah lagi dirinya masih kebayang-bayang ucapan rekannya yang mengatakan bahwa Gayong membicarakan dirinya kepada CEO film tersebut. Lalu Suyong memutuskan untuk memasuki kamar Gayong. Di kamar Gayong, Suyong membuka HP Gayong melihat Gayong membicarakan dirinya kepada Pak Seo. Lalu Pak Seo di situ mengatakan bahwa Gayong artis yang paling terbaik di perusahaannya. Melihat pesan tersebut Suyong pun meradang. Lalu dirinya juga kesal melihat gaun yang dipinjam oleh Gayong tak dijaga dan ditaruh di lantai begitu saja. Kemudian Suyong menghampiri Gayong di kamar mandi. Di situ Suyong tampak kesal kepada Gayong karena Gayong tak menjaga dengan baik gaun milik Suyong. Mendengar itu, Gayong juga kesal karena Suyong masuk kamar Gayong tanpa izin. Kemudian Suyong langsung mengambil pisau dan memecahkan piring gelas di wastafel sampai pecahan piring pun jatuh berserakan. Lalu melihat Gayong menatapnya pun Suyong berhenti. Setelah itu Gayong pun mengobati tangan Suyong yang terluka. Di situ mereka berdua pun saling meminta maaf. Tetapi saat Gayong sedang membalas chat dari seseorang, pikiran Suyong pun langsung negatif, berpikir bahwa Gayong pasti sedang membicarakannya di belakang. Lalu Suyong pun menawarkan pijat kepada Gayong. Awalnya Gayong merasa senang dipijat oleh Suyong. Namun setelah Suyong mengatakan bahwa dirinya tahu kalau Gayong membicarakan dirinya di belakang, pijatan Suyong menjadi sangat keras. Dan saat Gayong ingin bangun, dirinya merasa kesakitan dan mengatakan bahwa Suyong wanita jelek dan sudah tua. Mendengar itu Suyong pun langsung menampar Gayong. Setelah itu terlihat Suyong meminum obat dan meminum minuman keras. Dan tak lama kemudian Suyong pun menjadi pusing lalu pingsan. 내가 이거 깨끗하게 입으라고 했지. 언니가 뭔데 남의 방에 함부로 들어가고 그래요? Dan alur dibawa pada masa lalu lagi. Saat sekolah, gadis berambut pendek melihat gadis pindahan dari Seoul diantar menggunakan mobil. Melihat itu, teman gadis berambut pendek pun mengatakan gadis pindahan dari Seoul pun memang berbeda. Lalu gadis berambut pendek dengan judes pun mengatakan kalau kita manusia sama saja. Dan scene berpindah saat Suyong terbangun dari tidurnya. Dirinya terkejut melihat Gayong sudah tewas bersimbah darah. Lalu Suyong langsung menelpon Pak Seo. Di situ Suyong mengatakan dirinya baru bangun tidur terkejut melihat Gayong sudah tewas. Lalu Pak Seo mengatakan apakah Suyong tadi meminum minuman yang beralkohol. Kemudian Suyong pun terdiam. Mendengar itu Pak Seo tampak marah kepada Suyong. Lalu Pak Seo mengatakan akan mendatangi rumah Suyong. Setelah itu Suyong pun terlihat meyakinkan dirinya bahwa Suyong tidak membunuh Gayong. Kemudian Suyong melihat ada pecahan piring menancap di kaki Gayong. Lalu dirinya berasumsi bahwa saat Suyong sedang tidur, Gayong pergi turun untuk mengambil minum. Lalu kakinya terkena pecahan tersebut hingga terjatuh. Kemudian tangan Gayong tidak sengaja menjatuhkan pisau di meja hingga melukai dirinya Gayong sendiri. Dan cerita pun berlanjut lagi saat Suyong terkejut melihat bayang-bayang Park di rumahnya. Lalu Suyong langsung membawa senjata untuk menyerang Park. Kemudian tiba-tiba Park menyerang Suyong. Lalu Suyong langsung memukul kepala Park hingga Park pingsan. Setelah melihat Park pingsan, Suyong melihat kalung Park. Dirinya teringat saat masa lalu Suyong pernah menabrak seseorang dan itu mirip dengan Park. Setelah itu Park terbangun langsung menyerang Suyong. Namun Suyong berhasil memasukkan Park ke dalam bagasi mobil. Lalu Suyong mengambil selang dan memasukkan selang dari knalpot ke dalam bagasi mobil hingga Park keracunan asap. Kemudian Suyong meninggalkan Park begitu saja dan tak lama kemudian Suyong kembali lagi untuk memastikan Park sudah tewas atau belum. Dan setelah mengecek nafas Park, ternyata Park sudah tak bernyawa lagi.
Lalu saat Suyong memasukkan mayat Pak ke karung, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Suyong pun panik langsung menanyakan siapa yang datang selarut malam ini. Lalu orang di luar pintu mengatakan dirinya hanya pengantar paket. Melihat tangannya ada bercak darah, Suyong pun meminta kurir untuk menunggu sebentar. Dan Suyong langsung mencuci tangannya di toilet. Namun saat di toilet, Suyong berhalusinasi melihat hantu Gayong. Kemudian Suyong langsung menemui kurir. Di situ kurir menyerahkan sebuah amplop merah untuk Suyong. Dan saat Suyong menanyakan siapa pengirimnya, kurir pun mengatakan tak tahu orangnya, dirinya hanya mengikuti sebuah petunjuk. Dan setelah Suyong membuka amplop tersebut, Suyong terkejut melihat foto-foto dirinya sedang tertidur dan Suyong merasa sedang diawasi oleh seseorang. Dan cerita kembali kepada gadis SMA berambut pendek yang mengajak gadis Seoul ke hutan untuk menunjukkan sesuatu. Di situ gadis berambut pendek menanyakan kenapa gadis Seoul ingin menjadi artis. Lalu gadis Seoul menunjukkan foto kepada gadis berambut pendek bahwa dirinya mempunyai seorang panutan. Dan scene berpindah saat Suyong menyadari bahwa mayat Gayong tak ada di tempat sebelumnya. Lalu Suyong menelpon Pak Seo mengatakan mayat Gayong telah hilang. Kemudian Pak Seo mengatakan untuk Gayong bangun dari maboknya. Dan sebelum menutup telepon, Suyong mengatakan hidupnya sudah hancur. Setelah itu, Suyong melihat ada jejak kaki di arah kamar mandi. Kemudian Suyong langsung mengecek bak mandi miliknya dan benar saja mayat Gayong tergeletak di bak mandi tersebut. Melihat itu, Suyong mengatakan akan melawan orang yang menerornya selama ini. Dan saat ingin mengambil sebuah pisau dan gergaji untuk dijadikan senjata, tiba-tiba Suyong panik ada mobil polisi di luar rumahnya. Lalu tiba-tiba bel rumah berbunyi. Suyong pun langsung membuka pintu. Di situ ada dua petugas polisi datang menemui Suyong. Dan salah satu petugas wanita bernama Kim pun mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa Pak berada di sekitar rumah Suyong dan dapat membahayakan nyawa Suyong. Dan kini para petugas polisi ingin berkeliling di sekitar rumah Suyong. Awalnya Suyong keberatan dengan alasan sudah larut malam, dirinya ngantuk. Namun petugas polisi tersebut mengatakan sudah ditugaskan berpatroli di rumah Suyong. Dan saat sedang berpatroli, petugas pria pun mengatakan kepada petugas Kim bahwa dirinya mencium gelagat aneh pada diri Suyong. Lalu petugas Kim mengatakan dirinya baru sadar bahwa Suyong adalah artis terkenal dan dirinya termasuk penggemarnya. Kemudian petugas polisi pria pun mendengar suara aneh di dalam garasi rumah Suyong. Lalu mereka berdua kembali menemui Suyong untuk meminta izin memeriksa garasi tersebut. Mendengar itu Suyong menjadi panik, namun apa boleh buat, akhirnya Suyong pun menurutinya. Dan cerita berlanjut saat kedua polisi memasuki garasi. Setelah melihat-lihat, petugas Kim hanya melihat beberapa karung kentang yang berjatuhan dan ada sekarung kentang yang atasnya ditancapkan sebuah pisau. Melihat itu, petugas polisi pria pun mengatakan tak ada yang mencurigakan. Kemudian petugas Kim mengatakan ingin meminjam toilet karena perutnya merasa sakit. Lalu Suyong pun mengatakan akan membersihkan toiletnya terlebih dahulu. Setelah itu terlihat Suyong menyiram noda darah di lantai karena diketahui mayat Gayong berada di bak mandi dan tidak tahu siapa yang memindahkannya. Setelah itu Suyong mempersilahkan petugas Kim untuk memakai toilet. Awalnya petugas Kim tidak merasakan ada hal aneh, namun tiba-tiba sabun mandi jatuh di lantai dan saat ingin mengambilnya, dirinya melihat ada noda darah di lantai. Setelah membuka tirai, dirinya terkejut melihat ada mayat di dalam bak mandi. Setelah itu dari belakang, Suyong langsung menikam petugas Kim menggunakan pisau. Lalu saat petugas Kim sudah tidak berdaya, Suyong mengambil pistol petugas Kim. Dan cerita berlanjut lagi saat Suyong menghampiri petugas polisi pria di dalam mobil. Di situ Suyong mengatakan kalau petugas Kim masih lama karena perutnya masih sakit. Kemudian Suyong menanyakan siapa yang melaporkan kepada polisi bahwa Pak berada di sekitar rumah Suyong. Lalu petugas tersebut mengatakan dirinya juga tidak tahu siapa yang melaporkan. Setelah itu Suyong memberikan minuman untuk petugas tersebut dan saat ingin meminum, petugas polisi itu terkejut melihat petugas Kim berjalan tertatih dengan luka tusuk.
Kemudian petugas polisi tersebut langsung menghampiri petugas Kim dan menanyakan siapa yang melakukan ini kepada petugas Kim. Lalu petugas polisi baru sadar bahwa Suyong yang melakukan, dan saat ingin membalik badan, tiba-tiba Suyong menembak kepala petugas polisi tersebut. Lalu menembak ulang lagi petugas Kim dan petugas polisi pria tersebut. 아이고 안녕하세요. 밤늦게 죄송합니다. Dan scene berpindah saat Suyong sedang mencari siapa orang yang mengawasinya. Lalu dirinya melihat ada sepatu di balik tirai jendela. Dan saat membuka tirai tersebut, ternyata hanya ada sepatunya saja. Kemudian dari belakang datanglah seseorang, lalu Suyong langsung refleks menembak orang tersebut. Dan ternyata orang yang ditembak Suyong adalah Pak Seo. Melihat itu Suyong menangis dan mengatakan tak tahu kalau yang ditembaknya adalah Pak Seo. Kemudian dari belakang ada seorang wanita yang tiba-tiba memukul Suyong. Dan cerita di bawah saat masa lalu lagi, gadis berambut pendek menunjukkan sesuatu kepada gadis pindahan dari Seoul. Dan saat gadis pindahan dari Seoul membuka kotak, dirinya terkejut melihat bangkai kucing. Melihat itu gadis berambut pendek pun tersenyum dan mengatakan dirinya membunuh kucing kesayangan ibunya karena menurut ibunya kucing tersebut lebih cantik daripada gadis berambut pendek. Dan butuh 2 minggu gadis berambut pendek menjadikan kucing tersebut dipenuhi belatung. Dan gadis berambut pendek mengatakan penasaran butuh berapa minggu kecantikan gadis Seoul akan luntur. Kemudian gadis berambut pendek meminta gadis pindahan dari Seoul untuk tinggal di hutan untuk beberapa hari. Mendengar itu gadis Seoul pun ketakutan, lalu tak sengaja gadis berambut pendek melihat gadis Seoul memakai gelang harapan. Dan saat gadis berambut pendek ingin melepas gelang tersebut, terjadilah tarik-menarik. Hingga gadis berambut pendek tak sengaja mendorong gadis Seoul hingga terjatuh, kepalanya terbentur batu. Melihat itu gadis berambut pendek panik dan langsung lari. Namun kaki gadis berambut pendek tersebut terkena jebakan babi. Dan ternyata gadis SMA berambut pendek itu adalah Jimin. Jiminlah yang selama ini terobsesi ingin menjadi artis. Bahkan dirinya tak mau ada yang menandingi kecantikannya. Baginya siapapun yang mengganggu pikirannya akan dia singkirkan. Dan cerita kembali pada saat Suyong mengetahui bahwa orang yang selama ini mengintainya adalah Jimin. Di situ Jimin mengatakan sudah lama mengawasi Suyong dan menurutnya Suyong tak layak menjadi artis dan menjadi panutan temannya. Lalu Jimin menceritakan teman sekolahnya dulu sangat mengidolakan Suyong. Lalu dirinya penasaran apa hebatnya diri Suyong. Dan setelah Jimin mengamati Suyong, Jimin merasa Suyong tak pantas menjadi panutan temannya. Lalu terlihat Jimin menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Suyong hingga Suyong pingsan. Lalu Suyong, petugas Kim dan mayat Gayong dibawa naik mobil oleh Jimin. Kemudian tanpa sepengetahuan Jimin, Suyong mengambil borgol di saku petugas Kim. Dan saat sampai di hutan, terlihat Jimin melepas gelang harapan milik Suyong. Namun Suyong langsung memukul wajah Jimin dengan menggunakan borgol. Lalu setelah itu Suyong langsung kabur. Melihat itu, Jimin langsung mengejar Suyong dan Alur kembali saat masa lalu Jimin menyesal melihat gadis Seoul meninggal. Dan Alur kembali ke masa sekarang. Jimin mengatakan kepada Suyong dirinya tak sengaja membunuh gadis Seoul tersebut. Dirinya hanya menakut-nakutinya saja. Dan alasan Jimin melakukan semua ini hanya ingin dirinya yang kelihatan paling cantik sendiri. Lalu tiba-tiba dari belakang Suyong memukul kepala Jimin hingga Jimin meninggal. Dan film pun tamat.